Halo semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Makasih untuk yang udah nge-like, subscribe, sama share. Bahkan sama yang donasi. Makasih banyak. Jangan kapok. Eh, Seperti biasa, gue sekarang mulai mau buka dengan tema baru untuk di pertengahan Juni ini yang masih tentang gerhana, tapi kali ini gerhana matahari dan pergerakan planet-planet lainnya. Dan gue bakalan baca general, tetap general ya, untuk request tentang past life karma itu. Gue bikinnya di ini aja ya, di bonus ya, barengan sama asrama. Kok asrama sih, asmara, ya Allah. Em, ini tetap timeless dan general reading. Jadi walaupun memang untuk pertengahan Juni eh, tetap ini timeless ya, karena itu kan cuman waktu, itu kan cuman konsepnya manusia aja ya. Di kapanpun kalian masuk ke channel ini artinya memang energi lo yang bawa ke sini. Alright, dan ini interchangeable energi itu ya, nggak pernah bergerak, selalu dua fungsinya. Jadi bisa ini energi kalian, bisa juga energi dengan siapapun kalian berinteraksi, berhubungan. Dan juga tergantung dengan intensitas dari energi kalian sendiri. Uh, Ambil yang resonate saja ya, ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan maksain jangan maksain untuk sesuai. Dan namanya juga prediksi, artinya kalau nggak resonate bisa jadi itu belum terjadi ya. Karena energi, apalagi energi gerhana itu bisa sampai 3 bulan efeknya. Jadi kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk bintang-bintangmu yang lain, moon sign kamu, Venus sign kamu, Jupiter sign ya kan, rising sign. Kalau emang nggak tahu berchart kalian, itu di box description gue ada link, kalian tinggal klik aja, masukin data-data kalian dapat, atau kalian bisa google sendiri, itu banyak banget resourcesnya dan gratis. By the way, sekelas promo, seperti yang kalian baca di sini, gue lagi pakai baju Zamrud Adventures. Nah itu bisnis gue di travel. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu, nanti ada gue tulis di sini IG-nya sama Facebooknya. Kalau pengen tahu lebih banyak bagaimana, maksudnya gimana sih jalan-jalan sama Lucky ya, lo bisa kepo-kepoin gue di situ. Oke? Makasih. Setelah langsung ajak baca. Halo Taurus, apa kabar? Ketemu lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Udah kali ya. Biasa, baru nyobain pakai prolog ya kan, jadi belum terbiasa gue, masing-masing ngulang-ngulang. Gimana Taurus, udah siap belum? Energinya gerhana matahari sebenarnya udah mulai ngefek nih di kita ya, dimana kita harus agak-agak berat, soalnya energinya agak-agak berat karena kita harus energinya tuh kita membuat kita tuh mengeluarkan sisi gelap kita ke terang gitu loh. Karena gerhana matahari itu posisinya kan, karena matahari dan bulan sejajar, matahari bulan yin yang gitu. Maskulin dan feminin, putih hitam gitu. Jadi dan itu sejajar gitu, jadi dimana semuanya harus, jadi bukan yang semuanya harus, maksudnya semuanya ada di terang gitu. Jadi teralala deh. Plus ada new moon juga kan buat kita. New moonnya oke. Kalau menurut Vedic atau Indian astrologi itu new moonnya di Gemini ya. Tapi kalau menurut Western itu di Cancer. Terserah kalian mau pegang yang mana, yang lebih cocok buat kalian, di energinya kalian tuh yang mana. Ya, Gemini yang jelas karakteristiknya adalah chatty,
learning ya, lebih ke learning, pengetahuan, komunikasi, teknologi, enggak ada teknologi, maksudnya saudara ya, dogma dogma yang emang harus kita dalamin untuk memperluas wawasan kita, itu Gemini ya. Gemini itu tentang persepsi yang berbeda. Dia melihat, mempertimbangkan segala persepsi yang ada gitu. Dan seperti layaknya twins, kembar ya, sesama kita itu satu gitu loh. We are one gitu ya. Kita sesama itu satu. Kita tuh kembar gitu. Mirroring ya. Kalau di tarot kan kartunya kartu lover ya. Gitu. Maksudnya kita tuh sama sebenarnya. Kalau Cancer itu tentang emosional kita, tentang rumah kita. Apa sih yang kita mengerti tentang rumah? Badan kita tuh rumah kita, rumah tangga. eh Apa namanya, nurturing tuh apa ya? Taking care ya, taking care. Gue mau ngambil satu dari apa namanya, mystical wisdom, supaya punya guidance aja nih arahnya kemana nih energi kalian Taurus ya. Yang jelas Cancer itu water sign ya, semuanya lebih ke emosional, dan Cancer itu adalah yin ya, yin. Nah, yin side-nya kita lebih ke feminin ya. Bukan masalah kalian feminin atau maskulin, setiap orang punya feminin dan maskulin. Lu bisa aja laki tapi karakternya lu lebih kuat di emosional, jadinya feminin gitu maksudnya. Okay. Cheer up, love, salah, live in the moment. Have fun gih gitu, seneng gih. Hidupkan suasananya gitu, hidupkan suasananya, atau hidup berdasarkan suasananya. Jadi jalanin, berbahagialah gitu, bergembiralah sekarang gitu maksudnya. Live in the moment, cheer up. Gue pengen ngeliat ini ya, balerina loh gambarnya, tapi di dalam air. Ini energinya water signs ini. Jadi kita diminta cheer up, senyumlah gitu. Berbahagialah gitu. Dalam emosional kita, dalam beremosi gitu, untuk hidupkan saat ini gitu. Ceriakanlah momen ini, saat ini, sekarang. Senyumlah, berdansalah. Ini cahayanya tembus ke air lagi, masuk ke dalam kan. Cahaya mataharinya tuh, cahaya matahari juga tembus ke dalam air kan. Ya memang cahaya tembus air sih gitu loh. Jadi walaupun emosional gitu, kalian pun bisa menjadi sorotan gitu kalau kalian bahagia.
kartu tarotnya sekarang. Gue mau bikin 3 garis ke kanan sama 3 garis ke bawah, yang artinya yang baru saja lewat, sekarang, dan yang akan datang. Ke bawah pun juga gitu. Oke? Semoga nggak lama ya. Dari kemarin ngerjain si punya Gemini sama Leo malah jadi kelamaan banget. Lain kali gue harus belajar pakai ini alarm. Taurus mid June, gerhana matahari dan pergerakan planet-planetnya. Venus direct, Mercury retrograde, Pluto retrograde. Pluto konek-konekan sama Jupiter dan Mars. Mars akan pindah dari Pisces ke Aries, dari yang namanya compassion, empati, peka, ke tindakan, karena Aries adalah tindakan. Mars itu istilahnya Marsnya ada di kandangnya, karena begitu masuk ke Aries, Mars itu masuk ke kandangnya, ke rumahnya, back home. Taurus. Oh iya, belum lagi si Pluto ya kan, konek-konekan sama Jupiter tuh, dan bahkan square sama matahari Pluto ya. Artinya ya itu tadi, dimana gelap akan diterangkan, diangkat ke terang. Jadi makanya bahkan kalau ada astrologer lain itu mereka bilang ini periode yang bahaya karena akan banyak demonstrasi, revolusi, dan kawan-kawan. Oke, kartu pertama, cheer up, the sun ya kan, the sun. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 15 ya? Oke, baru kalau menurut Indian astrologi atau Vedic Hindu astrologi, baru sekarang masuk ke Gemini. Sampai kemarin masih di Taurus, di kalian. Tapi ini kartunya Leo. Oke, gue lupa nyalain itu. Oke. Ini yang baru saja lewat. Ini kartu pertama, kartu yang terpenting karena ini yang membuka bacaan kamu. Ya, the sun. Ini biasanya tentang kreativitas, biasanya tentang anak-anak atau jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang kebenaran, ya, karena terang, self expression, ya, jadi ekspresi diri, bahkan drama pun akan diangkat, ya, dan termasuk love affairs. Jadi kalau punya selingkuh ketahuan juga di sini. Dan bermain, fertilitas. Jadi ini lebih ke apa sih namanya, rumah senang-senang. Leo tuh the sun itu kartunya rumah happy. Jadi the fifth house itu rumah kelima tuh semuanya tentang happy, sesuai dengan mystical wisdom. Cheer up. Terus yang kedua, the moon, ya, refleksi, emosional, kegelapan, ilusi, mimpi, fantasi yang tidak nyata, yang tersembunyi, subconscious, karma, rahasia, healing,
Ini bulannya gede banget loh, gede banget, nerangin yang gelap ini kan. Bukannya gelap sih gitu, cuman dia pakai baju gelap. Jadi jangan tertipu sama penampakan yang terlihat, karena dia emang pakai baju gelap, bukan dianya yang gelap. Bukan dianya yang kegelapan, tapi dia hanya menutupinya dengan gelap, walaupun itu diterangin sama si bulan. Dan emang moon itu, bulan itu kartunya Cancer, dan new moon menurut Western astrologi Cancer. Semua tentang rumah keempat, tentang feminin, tentang femininnya kita. Kalau tadi kan Leo kalau kita masih sekarang Gemini, Leo itu ada di rumah ketiga, komunikasi, persepsi, higher learning, ya, memperluas wawasan kita, saudara-saudara, tetangga, ya, sama dogma. Kalau moon ini gila loh, bener keren ya, matahari dan bulan, dua-duanya luar nih. Gerhana matahari kan pas. Kalau Cancer itu di kalian ada di rumah kedua, income, finansial, prioritas kalian, nilai-nilai yang kalian pegang, termasuk kebiasaan dalam bekerja, material possession, misalnya harta benda kalian, etika dalam bekerja. Dan Taurus itu di rumah kedua, kamu di rumah kamu itu Cancer di rumah kamu, berarti kamu bakalan I got it. Kayaknya keberuntungan ada di kamu. Yap, ini yang bikin kamu happy, karena rumah kedua tuh rumah kamu. Jadi new moon itu nanti bakalan bikin kamu happy melalui kreativitas, feminine side ya, feminine side. Oke, lanjut. Kartu ketiganya 9 koin. Independen, mandiri, bebas, tanggung jawab, cukup, saya mampu, dan saya bahagia. Ini kartunya jomblo tadi ya, kartunya jomblo. Garis kedua ya, present, Knight of Wands, kartunya energinya Sagittarius ya. Ini dia juga selalu minta freedom, kebebasan, selalu menuntut kebenaran, dan dia explorer, dan dia juga independent ya. Tapi energi Sagittarius itu juga tentang dogma.
dan dia di bawahnya kartu si Leo yang lagi ada di rumahnya Gemini. Maksudnya kartu di bawah kartu matahari, yang matahari sekarang itu ada di Gemini. Nah, sedangkan si Sagittarius itu kan adalah polarity-nya ya, lawanan, ya rumah ketujuhnya Gemini ya, South Node sama North Node. Jadi ininya apa sih namanya, takdir dan nasib yang lagi diterangkan gitu, diterangi sama matahari itu. Jadi kita dari dogma kita akan beralih ke Gemini dengan belajar memperluas wawasan kita, pemahaman kita akan untuk lebih dari sekedar dogma yang kita pernah pelajari gitu. Keren banget ya kartu-kartu lo deh, Taurus. Oke, Sagittarius itu ya, rumah ketujuh itu relationship, partnership, perkawinan, kontrak, business partner, equality. Semua akan diterangin, akan di bawah aspeknya sih itu matahari. Apapun yang terjadi, apapun adanya, kebenaran akan keluar. Kartu selanjutnya, The King of Swords. Ini energinya Aquarius, dia yang bicara hanya kebenaran di masa, dan dia emang fokusnya selalu tentang masa depan, tentang kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi karena dia selalu berpikir masa depan, harapan-harapan kita, visioner. Aquarius itu ada di sebentar ya, Aquarius ada di ini apa? Aquarius Gemini Taurus, Aries, Pisces. Di travel, wisdom, filosofi, ya, foreign, cross budaya. Itu di rumah ke-9 yang mana di bawah pengaruh dan kuasanya si Jupiter ya, yang mana tentang keberuntungan kita. Itu rumahnya Sagittarius. Lalu ketiga, King of Wands. Ini energinya Aries, fire sign, atau kalian punya berurusan atau berdealing dengan siapa namanya. Di sini gue ngeliat ada Leo, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Aquarius, dan sekarang ada Aries. Banyak ya. Ini court card semua nih, roll semua. Gila, court card itu maksudnya individu. Jadi kalian banyak dikelilingi sama orang-orang berpengaruh. King of Wands itu Aries itu biasanya selalu alpha ya, pionir, leader. Dia selalu memulai segala sesuatu. Tapi untuk Gemini, Aries itu ada di group of friends, di peers, network ya, yang mana juga secara umum itu rumahnya si Aquarius. Jadi itu tentang harapan-harapan, keadilan sosial, kemanusiaan ya. Tapi ini dengan rumah itu, tapi dengan karakternya si Aries sebagai permulaan, memulai sesuatu dengan passion di sektor
teknologi, keadilan sosial gitu loh maksudnya. Harapan-harapan ya kan ke depannya tentang kemanusiaan itu sendiri, network teman-teman kerja, melalui medsos ya kan. Tuh. Masih energinya Aries, the Fool, tapi ini bisa juga kartunya Pisces. Entah kalian berurusan dengan Pisces juga ya. Pisces itu, sedangkan Pisces itu energinya adalah rumah terakhir itu Neptunian. Neptun itu lagi di Pisces bersama dengan Mars. Artinya healing, artinya ending, closure, karma, rahasia, spiritual, occult, afterlife, semua yang di luar dari dunia material, 3 dimensi ini itu dikuasai sama si Pisces, si Neptun. Makanya dia pemimpi, ilusif ya, self sabotage. Tapi ini the Fool. Kalau kalian berdiri sama Pisces, itu artinya di ending, karena dia zodiak terakhir. Tapi ini lebih ke Aries sih menurut gua. Beginning. The Fool ya kan. Hanya orang bijaksana yang selalu merasa dirinya bego. Dan dia punya keyakinan kalau dirinya aman-aman saja, apapun nanti resikonya. Tuh, the Fool. Karena dia ngerasa bego kan, dia pingin belajar, dia ingin mengalami, ingin belajar melalui segala apapun nanti rintangannya di ke depan, karena dia yakin dia pasti akan baik-baik saja gitu. Jadi ini memperluas network kamu, entah itu secara online atau offline, karena Aries itu di group of friends ya, network ya kan. Dan untuk harapan ke depannya, di masa depan, untuk lebih adil. Oke, apalagi? Gila, artinya orang keren banget sih Taurus, ya Allah. Untung gue Taurus. Jupiter gue di Taurus loh, hai. Hai, seneng. Kartu selanjutnya ini udah masuk ke row yang terakhir ya. Row yang terakhir itu yang masa depan itu. The Magician, manifestor. Saya menciptakan kenyataan saya. Saya mampu menciptakan apa yang saya mau menjadi kenyataan. Manifestor. Saya punya segala hal yang saya butuhkan untuk menciptakan apapun yang saya mau. Itu kata-katanya The Magician. Ini energinya Gemini atau Virgo, di bawah rule-nya Merkuri retrograde dalam 2 hari lagi. Artinya kita diminta untuk, istilahnya Merkuri retrograde itu nanti kita akan lebih sulit berkomunikasi. Teknologi punya masalah, ada aja gitu masalahnya. Terus travel juga, dalam sharing informasi juga akan ada masalah. Deal kontrak juga akan sedikit bermasalah. Makanya harus hati-hati. Dan ini tentang perception. Jadi The Magician ini ya sebenarnya kenapa dia manifestor, dia kayak penyulap. Dia bisa meng-create apapun yang dia mau menjadi kenyataan. Itu lebih ke mindset,
lebih ke persepsi, ya, wawasan yang kita punya untuk mengkreat apapun yang kita inginkan. Jadi kalau gue kemarin sempat bilang sama, gue lupa sama Leo apa Gemini, ya, memperkaya diri. Bagaimana kita memperkaya diri kita? Dengan uang. Apa yang kita usahakan, usaha-usaha apa dalam usaha-usaha kita itu apa dalam memperkaya diri kita. Dan bagaimana kita memperkaya diri kita? Dengan uang, mencari uang, dengan menambah wawasan, menambah harta benda, kepercayaan atau keyakinan, bersenang-senang, ya kan? Apa aja tuh banyak banget tulisnya kan. Bermain-main, apapun deh, ya. Entertainment, apapun deh, gitu. Nggak usah ngejudge, nggak usah apa, ya. Bagaimana kita memperkaya diri kita, ya, untuk menjadi bekal dalam menciptakan kenyataan kita, mewujudkan apa yang kita mau menjadi kenyataan, gitu loh. Bagaimana kita memperkaya? Nah, ada yang jadi kan setelah pertanyaan dari bagaimana kita memperkaya diri kita, nah pertanyaan selanjutnya adalah kegunaannya, gitu. Berguna nggak apa yang gue lakukan selama ini dalam upaya memperkaya diri gue? Kegunaannya apa untuk masa depan, gitu. Untuk mewujudkan apa yang gue mau menjadi kenyataan, gitu. Karena kan si magician ini kan punya semua peralatan, ya kan? Punya peralatan, dia punya kayu, dia punya cup, ya kan, dia punya cangkir, dia punya kayu, dia punya cangkir, dia punya pedang, dia punya apa lagi, koin, ya kan, dia punya koin. Dia punya semua peralatan itu. Sekarang masalahnya adalah bagaimana dia memprioritaskan dari keempat yang dia punya itu. Dan belum tentu gini, mungkin untuk mendapatkan semuanya itu kalian harus berkolaborasi dengan yang lain untuk mendapatkan sepenuhnya apa yang kalian butuhkan. Jadi kalau kayak gitu artinya berarti kan kayaknya si pedangnya jadi nomor 1 nih, gitu. Karena saya kekurangan ini, gitu kan. Atau saya kekurangan koin nih. Nah, ini mana dulu nih prioritasnya, gitu. Makanya atau kalian punya hubungan dengan seorang yang berbintang Gemini atau enggak Virgo. Gemini ini artinya tentang income, finansial kamu, di rumah kedua kamu. Matahari lagi di situ. Kamu lagi punya banyak kesempatan dan peluang untuk mewujudkan semua yang apapun yang kamu mau. Cakep berdua sih, cakep. Kalau Virgo itu ada di Gemini, Leo, Virgo. Daerah rumah kamu. Ini kalau Virgo itu energinya Virgo itu ada tentang rumah, sama seperti Cancer. Ya, tentang rumah, tentang femininnya kita, tentang emosi kita, seimbang nggak, tentang anak-anak, tentang rumah tangga, tentang tradisi, budaya, fondasi, tentang ibu kita. Oke. Kartu terakhir, Four of Wands. 4 kayu, perayaan, celebration, ya kan? Atau ini bisa menjadi properti, ini juga bisa reuni, saudara, keluarga, gathering moment.